Sobat Investor, kembali lagi bersama saya Ika Indriani. Kita bertemu lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan. Dolar di akhir perdagangan kemarin berhasil bertahan menguat 0,6% secara mingguan dengan berada di 96,67 di tengah prospek percepatan kenaikan suku bunga The Fed dan ancaman Omicron secara global. Pasar saham global didera aksi jual karena kekhawatiran terhadap penyebaran varian Omicron yang dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi tahun depan. Pergerakan USD dengan major currency berhasil menguat, tapi tidak dengan komoditas logam mulia seperti emas dan silver, di mana harga komoditas bertahan di zona positif seiring jatuhnya yield obligasi Amerika Serikat. Dan untuk pekan ini, sentimen terhadap percepatan suku bunga The Fed masih tinggi, di mana data PDB kuartal ketiga, Fed pun masih dijadwalkan rilis pekan ini. Ditambah lagi data inflasi dari Core PCE, Price Index Amerika Serikat. Dengan tidak mengesampingkan juga, pasar global tengah mengamati perkembangan kasus Omicron yang kini makin luas penyebarannya. Penyebaran Omicron ini akan berdampak pada pembatasan aktivitas dan sosial sehingga memicu proses pemulihan ekonomi global akan terhambat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan volume transaksi tidak begitu besar. Dan untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan, di hari Senin, data current account zona euro yang diperkirakan surplus, membaiknya data ini akan menguatkan euro. Dan di hari Selasa, RBA Minute dari pertemuan awal Desember yang diperkirakan pihak Bank Sentral belum mengindikasikan percepatan dalam perubahan stimulus dan suku bunga. Dan untuk hari Rabu, data GDP Inggris akan jadi fokus di sore hari, di mana estimasi dengan kondisi tumbuh pada 1,3%, malam harinya ada data Amerika Serikat dengan data GDP untuk kuartal ketiga yang tumbuh diperkirakan pada 2,1%. Dan yang tidak luput dari perhatian, data Consumer Confidence Amerika Serikat yang diperkirakan naik 110,5 dari sebelumnya 109,5. Dan untuk hari Kamis, data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat, Durable Good Order, dan Core PCE Price Index akan mengalami data dari Amerika Serikat pekan ini. Dan di hari Jumat, data inflasi Jepang yang diperkirakan naik dari 0,1% menjadi 0,4% untuk bulan November. Lalu aset yang perlu diperhatikan, untuk euro tidak berhasil tutup di atas area 1.1380. Hal ini pun membuat euro belum lepas dari tekanan dan masih terjebak dalam kisaran 1.1180 sampai 1.1350. Sementara perubahan penurun jangka pendek menuju area 1.1100 bila penembusan 1.1180, pengembalian harga bila euro bertahan di atas 1.1380, maka potensi penguatan menuju 1.1535. Dan untuk GBP USD 1.3300 jadi area penting bagi menguatnya tindaknya pound sterling secara jangka pendek, karena penembusan area tersebut akan membawa pound sterling menguat ke area 1.3400. Sebaliknya, bertahan di bawah area 1.3200, maka potensi koreksi hingga 1.3100. Range trading pekan ini 1.3150 sampai 1.3400. Dan untuk emas pada area 1815 menjadi penting karena penutupan di atas area tersebut mendorong emas untuk melaju kembali ke 1830, bahkan ke 1850. Sebaliknya, bila pekan ini penembusan 1765, maka ruang penurunan jangka pendek ke posisi 1740 sampai 1750. Emas dalam pekan ini diperkirakan akan bergerak pada rentan harga 1770 sampai 1815. Ya Sobat Investor, kesimpulannya, jelang libur Natal dan Tahun Baru terlihat pasar masih dipengaruhi sentimen terhadap potensi percepatan kenaikan suku bunga The Fed dan juga kecemasan akan penyebaran Omicron. Dengan tidak memperhatikan serangkaian data ekonomi yang tersaji dalam pekan ini, kedua faktor tersebut membuat USD diuntungkan, sehingga pemburuan dolar kembali terjadi dan membuat dolar menguat terhadap rivalitas lainnya. Sementara harga saham jelang window dressing pekan ini akan mencoba memperbaiki dari kejatuhan sebelumnya. Sedangkan untuk harga komoditas, emas masih dihantui menguatnya USD, tapi tidak diuntungkan dari kejatuhan yield obligasi Amerika Serikat, sehingga emas pun terjebak dalam sebuah kisaran trading.
Ya Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Terima kasih telah menyaksikan Weekly Outlook untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa.